Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. Seperti biasa kita akan kembali membahas soal tim nasional, tapi kali ini adik-adik kita yang tengah berjuang di Piala Asia Under-17 di Arab Saudi, yang tengah berjuang untuk merajut mimpi mereka bisa melangkah sejauh mungkin di turnamen kali ini, dan kemudian juga nanti bulan November kita sudah dipastikan ikut serta dalam perhelatan Piala Dunia Under-17 yang akan dilangsungkan di Qatar. Nah, banyak tentunya opini sudut pandang yang beredar terkait keberhasilan dari pasukan Coach Novarianto di turnamen kali ini. Kita berhasil mengulangi sukses yang kita lakukan pada tahun 2018. Saat itu Hernando Arieri dan kawan-kawan juga berhasil melangkah ke 8 besar. Dan kali ini tentunya kita diambang sejarah untuk mencetak sejarah lagi kalau kita berhasil melampaui hadangan siapapun nanti di perempat final untuk melaju ke semifinal. Nah, tapi tentunya ada satu hal yang menarik yang ingin gue tekankan di sini soal tujuan dari turnamen ataupun kompetisi kelas usia, di mana banyak mungkin harapan untuk melihat sejauh mungkin Evander Forasta dan kawan-kawan melangkah bahkan juga meraih trofi. Tapi satu yang perlu diingat bahwa turnamen kompetisi kelas usia itu tujuannya bukan meraih trofi. Banyak yang misalnya merasa sedikit jumawa, bangga karena melihat tim nasional kita berhasil lolos ke Piala Dunia U17, tapi Belanda enggak. Kemudian membanding-bandingkannya, bukan seperti itu. Belanda mungkin enggak lolos di turnamen U17 kali ini, tapi lihat tiap 2-4 tahun sekali mereka selalu rutin lolos ke Euro ataupun Piala Dunia. Ada kalanya mereka nggak lolos, tapi mereka selalu menjadi langganan, sementara kita tidak. Jadi turnamen kelas usia itu tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk cari juara, tapi menempa mental, kemudian juga pengalaman dan juga skill para pemain supaya mereka nanti ketika naik kelas ke usia 19, U21, U23 dan juga senior, mereka sudah siap. Nah, gue mengajak sedikit teman-teman untuk berkaca dari apa yang terjadi sekitar mungkin 11 tahun silam, ketika saat itu Indonesia boleh dikatakan mengguncangkan fans Indonesia yang kala itu berhasil juga mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Saat itu kita diperkuat oleh jebolan U19 yang tampil ciamik di setahun sebelumnya, Evan Dimas dan kawan-kawan, Ilhamuddin Arnain, lalu yang banyak lagi pemain lainnya. Tapi kemudian kita lihat sekarang ya di mana Evan Dimas bermain. Bahkan setahu gue saat ini dia tidak punya klub. Tapi di pertandingan yang sama, di saat itu ada Hwang Hee-chan yang kalah ya saat itu, tertunduk, gue masih ingat. Tapi sekarang dia justru bermain di Premier League. Bahkan tahun lalu dia mencetak double digit bersama Wolverhampton Wanderers. Sementara jebolan dari tim nasional Indonesia di U19 yang saat itu diperkuat Evan Dimas dan kawan-kawan, sekarang boleh dikatakan hampir tidak ada yang tersisa. Bahkan Evan Dimas yang dianggap pemain yang paling berpengaruh di tim saat ini tidak punya klub sama sekali, dan terakhir membela tim nasional kita itu 3 tahun yang lalu. Sementara tadi yang gue bilang, kalau kita membandingkan dengan Hwang Hee-chan, dia justru masih rutin membela tim nasional Korea Selatan, tampil juga di Piala Dunia terakhir di 2022 bersama dengan Korea Selatan, bahkan juga pernah menjadi juara di Asian Games 2018 saat itu bersama Son Heung-min dan kawan-kawan mengalahkan Jepang di partai puncak. Artinya 2014 kita bisa mengalahkan Korea Selatan, tapi selang 4 tahun 2018 justru Hwang yang berhasil kemudian promosi, berhasil naik kelas dan membawa timnya juara Asian Games. Nah, berkaca dari ini tentu di sini pentingnya kita juga untuk bersama-sama mendukung mereka, kita menikmati euforia yang ditorehkan oleh Matthew Baker dan kawan-kawan, tapi juga tidak perlu berlebihan. Dan gue setuju dengan apa yang diterapkan oleh Coach Novarianto ke anak buahnya, ke pasukannya, kepada Matthew Baker dan kawan-kawan untuk tidak banyak bermain sosmed. Dan kita lihat selepas kemenangan atau keberhasilan Indonesia kemarin mengalahkan Yaman 4-1, ini juga melengkapi keberhasilan kita menang dari Korsel di pertandingan pertama, sehingga kita menjadi tim pertama yang lolos sebagai juara grup dari grup C. Ini disambut dengan gegap gempita oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi dari yang gue pantau, ya mungkin gue salah, tapi tidak ada satupun dari pemain tersebut yang memposting soal keberhasilan tersebut. Jadi ini menunjukkan bagaimana Novarianto tahu betul apa yang harus dilakukan di ruang ganti, tahu betul apa yang harus
tatar kepada para pemain muda Indonesia under 17 ya, dan kita lihat hasilnya mereka bermain lebih fokus, mereka juga sepertinya tidak terganggu dengan sorotan media dan lain-lain. Walaupun mungkin cepat atau terlambat ya mereka juga ada 1-2 yang akan naik ke permukaan, entah itu diundang TV ataupun apapun itu. Tapi nggak masalah, yang penting saat ini Coach Nova benar-benar mengkarantina mereka dalam hal yang positif untuk membuat mereka positif dan juga mereka tetap konsen fokus untuk menjalani sisa laga di Piala Asia U17 kali ini. Nah tentunya harapan kita memang pasti ingin melihat sejauh mungkin Evander Florasta melangkah di turnamen kali ini, tapi kalau gue melihat dengan alasan yang berbeda, bukan semata-mata hanya ingin melihat kita juara, tapi dengan banyaknya pertandingan gue berharap kita bisa melangkah sejauh mungkin sampai ke partai final, dan gue gak peduli mau kita kalah, mau kita apapun itu, yang penting pertandingannya banyak, sehingga ini punya kesempatan bagi para pemain untuk menempa kemampuan mereka, sehingga nanti ketika mereka dibutuhkan dimanapun, termasuk nanti di Piala Dunia Under 17 bulan November nanti di Qatar, mereka sudah siap. Walaupun tentu ada satu tantangan lagi yang perlu dijawab juga oleh federasi soal kemana mereka akan berkompetisi. Karena setelah nanti Liga 1 akan segera selesai, mungkin sekitar beberapa pertandingan lagi, ini tentunya para pemain butuh juga ya wadah panggung untuk menempa kemampuan competitiveness level mereka. Nah ketika itu tidak ada, dikhawatirkan mereka tidak punya fasilitas ya untuk memompa kemampuan mereka, memompa mental mereka, sampai menjaga juga mental mereka jelang menghadapi Piala Dunia Under 17 nanti. Nah teman-teman semua, mungkin itu aja sedikit ya pandangan gua soal posisi dari tim nasional Under 17 kita yang sekitar 24 jam lagi dari sekarang. Ini gue rekam setelah lepas maghrib. Jadi kita akan menantikan pertandingan antara Indonesia menghadapi Afghanistan. Pertandingan yang sebenarnya sudah tidak berarti lagi buat kita, karena Afghanistan toh juga sudah dipastikan tereliminasi dari Piala Asia U17 kali ini. Sementara Indonesia juga sudah dipastikan lolos sebagai juara grup, dan nanti akan bertemu antara Iran, Korea Utara, Oman dan juga Tajikistan. Runner up dari grup D kita masih menunggu sampai dengan match D ketiga. Yang pasti harapan kita Josh Holong dan kawan-kawan itu bisa tampil sebaik mungkin, bisa sejauh mungkin, dan mungkin juga saatnya ini melakukan rotasi ya bagi Coach Novarianto, memberikan kesempatan bagi para pemain pelapis, misalnya Fandi Ahmad dari Persija, Josh Holong juga mungkin bisa ditampilkan kembali, atau Rashid dan pemain-pemain lainnya, supaya mereka bisa menambah pengalaman juga, supaya juga siapa tahu suatu saat pemain cadangan itu dibutuhkan, mungkin pemain utama cedera atau akumulasi kartu, mereka sudah siap. Kemudian yang kedua juga tentunya supaya para pemain utama tidak hektik, tidak kelelahan saat nanti menjalani pertandingan perempat final. Dan yang ketiga juga untuk menghindari kartu merah atau akumulasi kartu, dan juga tentunya menghindari cedera. Nah teman-teman semua, kalian tentunya punya pandangan soal seperti apa kita melihat kompetisi usia ini, apakah memang perlu mereka juara atau seperti apa? Silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, selamat malam dan adios.